supaya tidak terkesan provokatif ya. Kalau disebut kapitalis itu banyak yang marah nanti. Baik, kita lihat dulu yang disebut kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Jadi sebagaimana definisinya memang tujuannya itu untuk mengarahkan kondisi ekonomi agar menjadi sehat gitu, agar menjadi lebih baik. Nah, alatnya apa atau instrumennya itu apa? Yang diotak-atik itu adalah penerimaannya atau pengeluaran anggaran belanja pemerintah. Jadi kebijakan fiskal dapat difahami sebagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan dana-dana dan kebijakan yang ditempuh untuk membelanjakan dananya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Jadi yang disebut kebijakan fiskal ya bagaimana upaya pemerintah itu memperoleh dana-dana atau kebijakan untuk membelanjakannya. Jadi nanti kita bisa melihat kalau misalnya seperti sekarang ini ya, sekarang ini Indonesia menghadapi resesi ekonomi. Terus bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah? Maka semua pakar ekonomi akan terus melototi. Kira-kira pemerintah sekarang ini mampu menyelesaikan problem ekonomi atau tidak? Ini semua sorotan kepada kebijakan fiskal. Sekarang itu yang menjadi sorotan kebijakan fiskal. Kenapa? Karena yang disebut resesi ekonomi itu berarti ekonomi dalam kondisi lesu, dalam kondisi melambat, pertumbuhan menurun bahkan sampai negatif. Nah, ini tantangan yang paling berat bagi negara itu bukan bagi negara ya, bagi pemerintah. Terus apa yang dilakukan? Ini yang ditunggu-tunggu. Kira-kira becus atau tidak nangani problem ekonomi ini. Nah, ini kerjaannya pengamat-pengamat ekonomi itu kan tinggal ngantemi saja gitu. Tinggal mengkritik, tinggal ngomong. Nanti kalau diangkat jadi menteri ya belum tentu bisa nyelesain juga. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kira-kira ada kebijakan yang cemerlang atau tidak kalau dalam kondisi seperti ini. Atau secara ringkas, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara, yang kemudian disebut dengan APBN. Jadi APBN itu sebenarnya ya bentuk definisi yang paling ringkas, paling cepat untuk mewakili yang disebut dengan kebijakan fiskal. Jadi kalau kita ditanya kebijakan fiskal itu apa? APBN itu sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau ada kuliah, mahasiswa saya nanti ujian ditanya, kebijakan fiskal itu apa? APBN. Nah, itu sudah cukup. Ya minimal dapat D lah. Yang penting tidak E. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apa yang disebut APBN, singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN adalah satu daftar penjelasan terperinci mengenai suatu penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini definisinya seperti itu. Jadi APBN itu ya seperti laporan keuangan perusahaan gitu loh. Istilah di dalam perusahaan ya seperti neraca keuangan dari sebuah perusahaan. Tapi ini adalah skala negara. Jadi APBN itu ya bisa disebut laporan atau neraca keuangan negara. Nah, nanti kita lihat bedanya dengan Islam ya. Kita lihat bedanya dengan ekonomi Islam. Dalam Islam nanti ada APBN Islam, tapi tidak sekedar APBN. Nanti kalau di dalam Islam itu sudah sampai kepada institusi, jadi lembaga. Tidak hanya sekedar daftar
terperinci tentang anggaran penerimaan dan pengeluaran. Itu nanti yang paling membedakan di situ. Nah, APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang harus disetujui oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini nanti juga kita pelototi lagi bedanya dengan ekonomi Islam, terutama dalam hal rencana keuangan tahunannya. Dari awal sudah mungkin saya singgung, bahwa nanti di dalam APBN Islam itu tidak ada batasan tahun anggaran. Tidak ada batasan tahun anggaran. Tapi kalau di dalam APBN konvensional ini, ketat, tahun anggaran itu sangat ketat, mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Ini harus kita pahami. Dan kemudian nanti yang membedakan juga kalau di dalam APBN konvensional itu harus disetujui oleh DPR. Diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden, kemudian harus disetujui oleh DPR. Berarti kekuatan APBN itu memang undang-undang, sudah menjadi undang-undang. Jadi APBN itu bukan setara ya, APBN itu adalah undang-undang itu sendiri. Makanya kalau sampai pemerintah nanti di dalam melaksanakan APBN itu menyimpang, itu sudah dianggap, sudah bisa disebut melanggar undang-undang. Dan dalam aturan Indonesia sudah bisa ya istilahnya diancam nanti bisa dilengsarkan kalau pemerintah itu sampai menyimpang dari APBN. Kecuali kalau segera dikeluarkan Perpu. Nah, ini pinternya yang sekarang itu kan begitu, karena nggak perlu diancam-ancam karena apa? Perpunya dikeluarkan dulu. Nah, apa tujuannya kemarin mengeluarkan Perpu? Tentu saja ya untuk menghindari koreksi dari DPR. Selamat, karena sudah ada Perpu COVID-19 itu yang kemarin. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun anggaran APBN itu meliputi masa 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ini disebut tahun anggaran atau tahun fiskal, biasanya disebut begitu juga. Nah, ini yang membedakan dengan APBN Islam. Nah, itu insya Allah nanti kalau sudah masuk kebijakan fiskal Islam, kita lihat perbedaan-perbedaannya. Tetapi karena nanti selalu kita bandingkan, berarti yang konvensional ini harus difahami betul gitu loh. Nanti kalau sudah masuk Islam, supaya pemahamannya lebih distinct dan lebih unik, itu harus dibandingkan. Selanjutnya kita lihat unsur-unsur APBN konvensional itu dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada anggaran pendapatan, itu meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Biasanya kalau penerimaan pajak itu insya Allah sudah paham. Kalau bukan pajak, biasanya dari, kalau Indonesia itu dulu andalannya dari minyak, dari BBM, kemudian hibah, itu biasanya kalau ada bantuan-bantuan dari luar negeri. Kemudian anggaran belanja, yaitu digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Jadi ini pengeluarannya. Kemudian yang ketiga pembiayaan. Nah, ternyata APBN itu juga seperti perbankan ya, seperti saja. Karena ada unsur pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi kalau APBN itu menerima uang dari pihak luar untuk dibayar lagi, itu masuk pos pembiayaan, atau dia APBN mengeluarkan tapi sifatnya mengutangi sehingga harus dibayar kembali, itu masuk disebut dengan pembiayaan. Baik, kita lihat kemudian satu persatu penerimaan negara secara garis besar
penerimaan negara bisa dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Nah, penerimaan pembangunan adalah aliran pemasukan yang berasal dari utang luar negeri, baik berupa bantuan proyek maupun bantuan program. Nah, penyebutannya memang halus ya, disebut penerimaan pembangunan, padahal itu sebenarnya utang, utang luar negeri, baik berupa bantuan proyek. Nah, biasanya untuk proyek-proyek jalan, misalnya pembangunan gedung-gedung. Kalau program-program ya program-program pelatihan, program-program untuk apa yang dilaksanakan, tetapi tidak ada wujud fisiknya. Sementara penerimaan pajak itu biasanya selalu lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah dalam setiap periode anggaran. Biasanya kalau Indonesia tradisinya sekitar 75% dari APBN itu berasal dari pajak. Penerimaan APBN biasanya sekitar 70-80% itu berasal dari pajak. Berarti penerimaan pembangunan itu bisa sekitar 20-30% itu berasal dari utang luar negeri. Sekarang kita lihat mekanisme penyusunan APBN. Ini perlu kita cermati. Nanti semuanya ini kita bandingkan dengan ekonomi Islam ya. Mulai dari yang tadi, sumber-sumber pendapatannya dari mana, yaitu dari pajak dan penerimaan pembangunan. Nanti di dalam Islam kita lihat bedanya. Apakah penerimaan APBN di dalam ekonomi Islam itu dari pajak juga atau tidak? Terus apakah juga boleh utang atau tidak? Itu harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana APBN itu disusun, ini juga nanti beda. Penyusunan APBN dalam ekonomi Islam dengan penyusunan APBN menurut ekonomi konvensional. Kalau APBN menurut ekonomi konvensional itu diajukan oleh pemerintah. Jadi yang menyusun pemerintah, kemudian diajukan ke DPR, bersama dengan DPR akan dibahas APBN itu melalui Menteri Keuangan. Biasanya yang ditugaskan untuk ke DPR itu adalah Menteri Keuangan. Setelah dipresentasikan, kemudian dibahas, kalau disetujui oleh DPR, itu kemudian disahkan. Sehingga pengesahan antara pemerintah dan DPR itu disebut Undang-Undang APBN. Nah, dengan mekanisme seperti itu, maka penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran, termasuk alokasi per masing-masing penerimaan pengeluaran APBN itu bersifat tetap, bersifat fix, bersifat tetap. Ini nanti juga membedakan dengan APBN di dalam Islam. Karena undang-undang itu ya berarti kedudukannya seperti undang-undang yang lain. Kalau pemerintah dan DPR itu sudah menyetujui sebuah undang-undang, itu kan isinya berupa pasal-pasal, ayat-ayat, aturan-aturan yang kalau sudah disahkan itu kan bersifat sah dan mengikat, bersifat sah dan mengikat. Itu undang-undang. Maka kalau APBN itu juga berupa undang-undang, walaupun isinya angka-angka, isinya kan semua rincian keuangan. Kalau sudah disahkan itu maknanya apa? Harus bersifat tetap. Berarti kalau sampai melanggar, itu disebut menyimpang dari undang-undang dan itu bisa di-impeachment, bisa dilengserkan kalau di dalam aturan negara yang ada di Indonesia. Jadi ini tidak main-main karena sudah tertulis semua itu. Misalnya penerimaan APBN Indonesia tahun 2020 misalnya saja itu adalah 2.000 triliun. Misalnya ditulis 2.000 triliun, yaitu angkanya sudah bersifat tetap 2.000 triliun. Berarti pemerintah kalau melaksanakan itu nggak boleh sampai meleset. Kalaupun meleset nanti toleransinya berapa persen, biasanya kan begitu. Kemudian pengeluarannya juga begitu. Kalau pengeluaran juga ditetapkan 2.000 triliun, maka pengeluarannya juga harus pas gitu loh. Nggak boleh lebih, kurang juga nggak boleh
Jadi nanti semua anggaran kan diturunkan ke instansi-instansi, ke kementerian, kemudian diturunkan ke semua sampai tingkat bawah itu nanti juga seperti itu. Jadi kalau sudah mendapatkan jatah anggaran yang itu berasal dari APBN ya, itu memang harus dikeluarkan sesuai dengan pos-pos pengajuannya. Mata anggarannya sudah harus sesuai, tidak boleh menyimpang. Kalau menyimpang nanti pejabatnya juga dianggap melanggar undang-undang, bisa kena sanksi. Konsekuensinya setelah disahkan Undang-Undang APBN, maka besaran penerimaan itu fix, besarnya pengeluaran juga fix, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nanti kita bandingkan dengan APBN dalam ekonomi Islam itu sangat berbeda. Nah ini tentu saja menimbulkan konsekuensi kan. Konsekuensi pertama, ini yang paling mengerikan ya terkait dengan penerimaan. Karena penyusunan APBN di dalam ekonomi konvensional itu ada asumsi-asumsinya. Contohnya ini ya, terkait dengan penerimaan yang biasanya itu mengacu pada asumsi dolar sebagai patokan. Coba bayangkan kalau awal tahun membuat asumsi misalnya dolar itu harganya $1 sama dengan Rp14.000. Nanti dalam perjalanan 1 tahun tiba-tiba berubah menjadi 15.000. Ini sudah bisa kocar-kacir itu APBN-nya itu. Walaupun selisih Rp1.000, itu dalam hitungan ya kita bisa menghitung, misalnya saja dulu pernah ada pakar ekonomi, pengamat ekonomi yang menghitung setiap perubahan Rp100 dari nilai dolar ya. Karena ini kan nanti hubungannya apa sih? Hubungannya kan terkait dengan APBN ini salah satunya digunakan untuk anggaran mengimpor bahan bakar minyak. Karena Indonesia kan sudah net impor, sudah bukan eksportir minyak lagi. Karena istilahnya ekonomi konvensional itu subsidi APBN untuk BBM kan istilahnya begitu kan. Oleh karena itu kalau disebut subsidi itu maknanya pembelian BBM itu menggunakan APBN. Kalau pembelian minyak dari luar negeri itu menggunakan APBN, berarti harus ada asumsi kan, asumsi ketika APBN ini disusun, sebenarnya harga dolar itu berapa? $1 itu berapa rupiah? Coba bayangkan kalau 14.000. Kita nanti dengan anggaran sekian itu bisa mengimpor berapa juta kiloliter misalnya. Nah itu kalau bergeser, misalnya nilai rupiah itu bergeser, Rp100 saja naik nilainya, itu menurut pakar ekonomi itu sudah membebani 11 triliun APBN. 11 triliun. Kalau Rp500 bergesernya, itu berarti kan 5 kali 11. Itu sudah 55 triliun bebannya itu. Terus yang bayari siapa coba? Padahal angkanya kan sudah fix di dalam penyusunan APBN itu. Kalau bergesernya 1.000 tadi, berarti sudah harus menyimpang itu 110 triliun. Ini kalau undang-undang kan nggak boleh dilanggar. Nah ini apa? Asumsi pertama, yaitu harus membuat patokan dolar asumsinya berapa. Kemudian juga ada asumsi inflasi. Inflasi ini juga membahayakan. Jadi APBN itu juga disusun harus dengan asumsi inflasi yang akan terjadi di tahun 2020 ini berapa persen kenaikan inflasi. Karena ini jelas akan berpengaruh terhadap semua anggaran. Kalau patokan inflasinya itu benar-benar menyimpang, nanti terkait dengan banyak penyusunan yang nanti akan bergeser semuanya. Semuanya akan bergeser. Kalau sampai tingkat inflasi itu berubah. Jadi karena kalau inflasi berubah itu maknanya apa? Ya harga-harga naik, harga-harga naik. Misalnya saja
dianggarkan untuk pembangunan proyek kan, membangun jalan tol misalnya. Kan semuanya ada hitungan-hitungannya. Jalan tol itu misalnya dianggarkan 3 triliun. Kembangan itu kan dengan asumsi harga-harga misalnya harga apa, harga besi, harga semen, harga harga pasir dan sebagainya, itu kan dengan asumsi tingkat inflasinya segini gitu loh. Misalnya tingkat inflasinya adalah 5% katakanlah. Tiba-tiba naik jadi 6%, kenaikan inflasinya 6%. Berarti kan semua harga-harga itu naik 1%. Itu kan membuat anggaran bisa kacau semua, bisa berubah semua. Gara-gara apa? Asumsi inflasinya meleset. Asumsinya meleset. Jadi begitu di dalam menyusun APBN di awal tahun itu tidak tepat karena semua menggunakan asumsi, itu begitu dituangkan, ditandatangani sudah menjadi undang-undang, ini harus bersifat mengikat. Sudah nggak bisa digeser-geser lagi. Tetapi ini di dalam sistem ekonomi konvensional masih ada toleransinya, yaitu apa? Masih ada ruang untuk direvisi. Biasanya diberi kesempatan 2 kali di dalam setahun itu untuk melakukan revisi APBN yang disebut APBNP kan, APBNP. Nanti biasanya bulan-bulan apa? Bulan-bulan April itu ada kesempatan DPR untuk menerima revisi dari pemerintah, atau nanti kedua itu bulan-bulan Oktober kalau nggak salah. Itu nanti ada kesempatan revisi kedua kalau ada perubahan-perubahan asumsi dolar atau inflasi itu masih. Tapi ini kita harus ingat, sekali rapat dengan DPR itu biayanya nggak murah, nggak cepat, dan padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak kan. Misalnya BBM itu kalau nilai dolar berubah, wah ini kalau dibahas itu kan padahal kebutuhan BBM itu harian gitu. Tidak bisa cepat. Makanya nanti sangat berbeda ya. Filosofi penyusunan APBN di dalam ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu sangat berbeda. Nah, seperti apa? Insya Allah mungkin 2 kali pertemuan lagi ya. Karena minggu depan insya Allah baru kebijakan moneter ya, kebijakan moneter konvensional. Kita selesaikan dulu yang konvensional. Kemudian konsekuensi kedua terkait dengan pengeluaran. Kalau tadi penerimaan ya, karena penerimaan itu fix, tapi masih menggunakan asumsi. Kemudian yang kedua, kalau pengeluaran itu juga fix, konsekuensinya apa? Berarti anggaran itu harus habis terserap, harus habis terserap. Padahal yang namanya di lapangan itu kan perencanaan itu nggak mungkin bisa selaras gitu loh. Karena disusun itu tahun sebelumnya, misalnya untuk anggaran 2020, nyusunnya kan 2019. Dan nanti kalau untuk APBN APBN 2021 itu nyusunnya kan sudah 2020 ini harus selesai. Padahal itu nanti untuk dilaksanakan 2021. Misalnya saja sebuah instansi penyusunan itu kan dari bawah ya. Biasanya ya, karena saya jelek-jelek ini pernah jadi pejabat. Jadi misalnya untuk 2021 pengajuan itu sebenarnya akhir 2019 itu harus selesai dari bawah. Jadi kalau raker akhir 2019 itu saya dulu menyangka itu untuk kepentingan 2020. Ternyata enggak. Kalau kita raker di akhir 20, misalnya Desember 2019 kita nyusun anggaran, itu ternyata untuk 2021. Kenapa? Karena dari bawah ini akhir 2019 nanti akan digodok terus di tahun 2020. Dan nanti baru diajukan kepada DPR, itu mungkin akhir 2020 untuk dilaksanakan 2021. Coba bayangkan, itu dilaksanakan 2021, tetapi nyusunnya akhir 2019. Itu kita bisa bayangkan, jangankan 1 tahun, apalagi ini 2 tahun. Perubahannya kayak apa? Baik perubahan harga-harga, nanti inflasinya berubah, dolarnya berubah, semuanya berubah, kebutuhan juga berubah.
Misalnya saja akhir 20, misalnya di instansi saya mengajukan, kita mengajukan anggaran untuk pengadaan ini. Misalnya pengadaannya karena di kampus ya, ini pengadaan hanya untuk apa? Untuk keperluan meja, kursi belajar ya, misalnya untuk kebutuhan ini. Tetapi AC sudah ada semua, berarti tidak ada penganggaran AC kan, misalnya contoh gampangnya. Berarti pengajuannya hanya untuk meja kursi kuliah gitu. Oke, disetujui. Dan nanti turun kan 2021. Ternyata betul ketika 2021 anggaran untuk meja kursi sudah turun, kita belanjakan semua, tapi tiba-tiba AC-nya rusak. Dulu tidak kita perkirakan, malah AC itu paling 5 tahun baru rusak. Ini kan baru berjalan 2 tahun, insya Allah nggak rusak. Kalau tiba-tiba AC rusak, ini nggak bisa sebagian anggaran kursi ini digunakan untuk beli AC, nggak boleh. Kalau ketahuan ini melanggar undang-undang kan. Itu dekannya atau rektornya bisa dipecat itu. Kalau masih taat aturan. Jadi hanya untuk ganti AC aja nggak bisa kalau pakai anggaran yang sudah dijatah oleh APBN. Terus gimana ya? Biasanya pinternya Kiai itu. Nah ini kan sangat rawan untuk mengalami pergeseran, sangat rawan. Karena itulah pada titik inilah seringkali dilakukan berbagai cara agar anggaran itu habis terserap gitu loh. Karena kalau pejabat itu sudah mengajukan anggaran, misalnya satu fakultas, katakanlah anggarannya itu 10 miliar dalam 1 tahun. Nanti berhasil menghemat ya, misalnya sukses menghemat hanya mengeluarkan 9 miliar. Ini dianggap gagal ini pejabat. Kenapa? Karena berhasil menghemat itu malah dianggap gagal. Masih ada sisa 1 miliar itu nanti kalau dikembalikan itu dianggap gagal. Hukumannya apa? Nanti anggaran berikutnya pasti dipotong. Dianggap tidak sukses. Serapan anggarannya tidak sukses. Nah, biasanya kalau berhasil menghemat masih ada sisa, tahu sendirilah. Biasanya untuk ya uh, untuk begitulah. Kenapa? Karena harus habis, nggak boleh sisa. Karena harus habis ya bisalah. Asal pintar-pintar buat laporan anggaran saja. Ini bahayanya seperti itu. Baik, nanti semua filosofi ini kita harapkan masih kepegang, masih diingat. Nanti kita tunjukkan bedanya dengan filosofi penyusunan anggaran APBN di dalam ekonomi Islam. Oke, sekarang kita lihat. Karena yang penting itu kan kebijakan fiskal itu untuk apa? Berarti sekarang kita lihat tujuan kebijakan fiskal. Nah, tujuan kebijakan fiskal itu sebenarnya yang paling utama, karena ini dokter ya, sudah level dokter, adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Arahnya lebih ke sana ya. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar atau memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, jumlah pajak yang diterima pemerintah, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa diutak-atik. Jadi G, T, dan TR, dan TX. Perubahan-perubahan anggaran tersebut diharapkan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Misalnya saja pemerintah menaikkan gaji PNS. Itu jelas akan mempengaruhi pendapatan nasional. Dan nanti tetap akan berpengaruh kepada kesempatan kerja. Kalau nanti konsumsi para PNS itu naik, itu kan berarti apa? Berarti produksi itu akan berpengaruh, akan naik. Kalau produksi naik, itu akan menyerap tenaga kerja. Berarti kesempatan kerja pun akan naik. Jadi satu langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah itu akan berpengaruh kepada pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Nah, sekarang kita lihat instrumennya. Istilahnya obat-obatannya. Obat-obatan untuk menyembuhkan itu pakai apa? Nah, instrumen kebijakan fiskal itu adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pajak. Jadi andalan yang paling utama dari kebijakan fiskal itu memang pajak. Sehingga yang paling banyak
paling mudah diotak-atik itu nanti dari sisi pajak. Sehingga dari sisi pajak, jika pemerintah itu mengubah tarif pajak yang berlaku, maka akan berpengaruh kepada ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah menurunkan 1% saja dari pajak, itu akan bisa berpengaruh pada semuanya. Menaikkan saja sudah bisa berpengaruh semuanya. Nah, sekarang kita lihat, jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat itu akan meningkat. Dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output-nya. Jadi begitu pajak diturunkan, berarti rakyat itu kan lebih banyak duit yang bisa digunakan untuk belanja. Kalau duit lebih banyak bisa digunakan untuk belanja, itu maknanya apa? Nanti industri-industri akan bergairah, produksinya akan bisa meningkat, output-nya akan bisa meningkat, bisa menyerap tenaga kerja. Sebaliknya kalau pajaknya dinaikkan, jika pajaknya dinaikkan, itu daya beli masyarakat itu akan turun. Dan itu jelas akan berpengaruh kepada output industri. Produksi itu kan akan turun, nanti serapan tenaga kerja turun. Tapi jangan dikira tidak ada manfaatnya. Kalau pemerintah menaikkan pajak itu manfaatnya apa? Menurunkan inflasi. Jadi dalam kondisi inflasi tinggi, karena jumlah uang beredar itu tinggi, kalau pajak dinaikkan, itu akan menyedot jumlah uang yang beredar. Itu fungsinya apa? Menurunkan inflasi. Tapi berdampak pada apa? Berdampak pada naiknya pengangguran. Selalu ada lingkaran setannya, istilahnya gitu. Nah, sekarang kita lihat istilah-istilahnya di dalam menggunakan instrumen tadi. Yang pertama ada istilah anggaran defisit atau defisit budget atau defisit fiskal juga boleh. Itu biasanya disebut dengan apa? Kebijakan fiskal ekspansif. Berarti anggaran defisit atau fiskal defisit itu pemerintah pengeluarannya lebih besar. Ekspansif itu maknanya. Jadi anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tujuannya apa? Memberi stimulus perekonomian. Nah, biasanya dalam kondisi resesi, dalam kondisi lesu seperti sekarang ini, ekonomi melambat, ekonomi menurun, rakyat mesti teriak-teriak minta stimulus itu. Nah, kalau pemerintah banyak memberikan stimulus padahal penerimaan pajaknya sangat rendah, itu namanya kebijakan fiskal defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Jadi umumnya ini sangat baik digunakan kalau negara dalam kondisi resesi. Seperti sekarang ini Indonesia mengalami resesi, maka yang ditunggu-tunggu apa? Stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi. Mungkin dengan cara apa? Memberikan BLT atau memberikan subsidi-subsidi, misalnya listriknya digratiskan, tapi untuk yang 450 watt, misalnya begitu. Atau BBM-nya diturunkan, itu yang ditunggu-tunggu rakyat gitu loh, kalau kondisi sedang resesi. Jadi peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak ini dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Jadi tujuannya supaya permintaan agregat itu naik. Jadi konsumsi rakyat itu supaya naik. Kalau diberi stimulus. Kalau BLT itu diturunkan, itu kan membuat rakyat itu belanjanya akan naik. Itu maknanya permintaan agregat secara nasional akan naik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan PDB, produk domestik bruto, dan menurunkan angka pengangguran. Itu kalau kebijakan defisit. Yang kedua, kebalikannya, yaitu kebijakan anggaran surplus. Ini kebalikannya, makanya disebut kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Ini kebalikannya. Jadi pengeluarannya yang direm menjadi lebih kecil daripada pemasukannya. Politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian dalam kondisi ekspansif, yaitu sudah mengalami overheating.
terlalu panas. Inflasi pasti sangat tinggi. Supaya apa? Supaya inflasinya turun. Dengan cara apa? Menekan permintaan. Nah, pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak. Jadi yang bisa dilakukan apa? Belanjanya dikurangi atau pajaknya dinaikkan kayak tadi. Ini dirancang untuk menurunkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Jadi kalau inflasi sudah terlalu tinggi, ekonomi mengalami overheating, terlalu panas. Kayak naik mobil kalau sudah terlalu lama itu panas itu. Itu harus segera direm, berhenti, minggir sejenak. Kasihan nanti, mesinnya terlalu panas. Ini kontraktif, kebijakan kontraktif. Udah berhenti dulu, minggir. Sopirnya biar makan-makan, istirahat. Bahaya kalau diteruskan. Kemudian yang ketiga itu kebijakan anggaran berimbang, balance budget. Anggaran berimbang itu terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluarannya sama dengan pemasukannya. Tujuan politik anggaran berimbang yaitu terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin anggaran. Ini ada satu catatan, benarkah negara itu pernah melakukan kebijakan anggaran berimbang? Ya ini sebenarnya hanya dalam teori saja. Ini dianggap tidak pernah ada. Kenapa? APBN sebenarnya tidak bisa dikatakan menganut anggaran berimbang atau balance budget. Sebenarnya selalu defisit. Jadi itu hanya di dalam penyajian laporan neraca APBN saja, mesti kan harus disusun secara berimbang antara lajur kanan dengan lajur kiri, antara penerimaan dan pengeluaran kan sama gitu loh. Nah, kalau laporan APBN itu sama seperti itu, jangan tergesa-gesa katakan ini berarti pemerintah mengambil kebijakan anggaran berimbang. Enggak begitu, karena apa? Kenyataannya tetap defisit. Maknanya apa? Maknanya sebenarnya pengeluaran lebih besar daripada penerimaan dari pajak. Makanya kemudian ada tembelan yaitu penerimaan pembangunan. Yang itu sebenarnya dari utang. Jadi laporannya memang seimbang, tapi sebenarnya itu jomplang. Tetap ada defisitnya. Cuma ditutup, ditembel gitu. Jadi adapun cara yang dilakukan untuk menyeimbangkan neraca, pemerintah melakukan utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Atau dengan menggenjot penerimaan dari sektor pajak. Pajaknya itu nanti variasinya diperbanyak. Cemnya itu cem-macem lah itu. Itu namanya diversifikasi pajak. Nanti pajak mungkin pajak orang jalan, dipajaki orang rokok, dipajaki orang duduk, dipajaki semua dipajaki. Alhamdulillah untuk teorinya selesai, sekarang kita lihat contohnya. Karena mau jadi dokter harus ngerti secara grafis ya. Kalau kebijakan itu diterapkan kira-kira seperti apa. Sehingga harus lihat pasiennya kayak apa pasiennya. Sekarang kita lihat yang pertama, misalnya penyakitnya itu pengangguran. Ingat penyakit ada 3 kan? Pembahasan awal kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua pengangguran. Kalau ditambah yang ketiga itu defisit neraca pembayaran. Itu hubungannya dengan luar negeri. Tapi yang utama memang 2, yaitu pengangguran dan inflasi. Kita fokus saja kepada 2 itu. Nah, sekarang yang kita lihat pengangguran. Kalau dalam kondisi pengangguran, pas seperti masa sekarang ini. Pengangguran melonjak, ekonomi mengalami pelambatan, terjadi resesi. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini menurut teori ya. Apabila perekonomian nasional mengalami pelambatan atau resesi, sehingga banyak terjadi pengangguran, maka pemerintah dapat menambah permintaan masyarakat dengan cara apa? Memperbesar perbelanjaan atau menurunkan pajak. Jadi instrumen yang bisa dilakukan itu apa? Ya silakan dipilih nanti itu di tangan Menteri Keuangannya. Apakah dia memperbesar belanjanya, yang dimaksud G tadi ya, belanja pemerintah.
Misalnya menaikkan gaji PNS itu memperbesar belanja. Atau pajaknya diturunkan. Ini berarti dinikmati seluruh rakyatnya. Kalau hanya menaikkan gaji PNS itu hanya dinikmati oleh PNS saja. Gitu. Nah, kalau ini dilakukan, kebijakan ini disebut defisit budget tadi ya, atau kebijakan anggaran defisit. Nah, kebijakan pemerintah ini adalah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, sehingga bisa memberi stimulus ekonomi bagi perekonomian. Nah, secara grafis itu gambarnya kayak gini. Jadi, titik keseimbangan awal ini AD0, yaitu agregat demand, kemudian ini agregat supply, dan ini titik keseimbangan, yaitu tingkat inflasi di titik P0, pendapatan nasional di Y0. Terus terjadi pengangguran. Karena apa? Nah, ini ketika produksi mengalami penurunan, output nasional mengalami penurunan, sehingga agregat supply turun menjadi agregat supply 1, turun. Kalau sudah ini bergeser, produksi turun, itu pasti apa? Terjadi PHK, merajalela. Persis seperti yang sekarang kita alami, terjadi di Indonesia. Ini kalau digambar, di Indonesia itu sekarang AS bergeser ke kiri. Itu kita bisa melihat, kalau di Jogja itu yang paling mencolok itu hotel-hotel, karena paling dominan kan, kota pariwisata itu, hotel-hotel sudah pada tutup. Kalaupun buka itu selalu saya tanya, tamunya berapa? Ya paling 20%, 30%. Ini kan berarti produksi nasional turun. Dan ini berpengaruh kepada semua produsen-produsen makanan-makanan yang biasa dipakai untuk wisata. Andalannya Jogja apa? Ya semua apa? Kuliner-kulinernya kan, kuliner-kulinernya. Yang paling populer di Jogja apa? Bakpia kan. Ini kalau kita mau survei, semua produksi bakpia turun semua. Terus kampus-kampus tutup. Ini membuat apa? Kos-kosan juga pada tutup. Nanti warung-warung di sekitar kampus tutup. Ini semua lumpuh. Ini akan menggeser AS turun ke kiri. AS turun ke kiri. Dan ini membuat keseimbangan ekonomi bergeser di titik E1, di titik E1. Ini membuat apa? Pendapatan nasional turun dari Y0 ke Y1, dan mengerikannya apa? Itu bisa membuat harga-harga naik. Ini yang kemarin disebut inflasi karena CPI ya, cost push inflation. Ini materi yang minggu kemarin ya. Ini menyebabkan cost push inflation. Nah, terus apa yang bisa dilakukan pemerintah? Nah, yang disebut kebijakan defisit fiskal, defisit budget, itu apa? Tujuannya menggerakkan AD itu bergeser ke kanan dengan memberi stimulus ekonomi. Nah, stimulus ekonomi itu tadi pilihannya bisa dua kemungkinan. Dua-duanya juga bisa, yaitu apa? Menambah belanjanya, pemerintah menambah belanjanya seperti menaikkan gaji PNS, atau menurunkan pajak. Menurunkan pajak itu berpengaruh pada stimulus ekonomi juga. Itu akan membuat uang yang ada di tangan rakyat itu berpeluang untuk lebih besar dibelanjakan. Ini akan menggeser AD ke AD1. Jadi kalau ada apa? Stimulus dari pemerintah delta GR ini ya sebesar ini, misalnya dari menaikkan gaji PNS, ini akan membuat AD bergeser ke kanan. Nah, hasilnya apa? Yang diharapkan hasilnya titik keseimbangan berada di titik E2. Yaitu apa? Bisa menaikkan lagi pendapatan nasional walaupun ya inflasinya masih di titik P1. Tapi lumayan, ini sudah menggairahkan ekonomi.
Nah, ini yang disebut dengan kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran. Baik, sekarang kita lihat penyakit yang kedua, yaitu bagaimana kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Apabila perekonomian nasional mengalami overheating atau inflasi terlalu panas, cirinya apa? Harga-harga mengalami kenaikan, maka pemerintah dapat mengurangi permintaan masyarakat dengan cara memperkecil belanjanya atau menaikkan pajak agar inflasi bisa diturunkan. Menurunkan belanjanya misalnya ya mengurangi subsidi. Kalau menurunkan gaji PNS kan tidak mungkin, bisa menimbulkan kemarahan nasional. Tapi kalau mengurangi subsidi itu bisa. Misalnya kalau subsidi BBM dikurangi itu pasti menyebabkan harga BBM kan naik. Kalau harga BBM naik itu maknanya apa? Sebenarnya pemerintah mengurangi subsidi. Itu sebenarnya kebijakan fiskal kontraktif itu sebenarnya, atau surplus fiskal. Atau bisa dipilih dengan menaikkan pajak. Menaikkan pajak. Itu jelas akan menurunkan permintaan masyarakat. Jadi kebijakan ini disebut surplus budget atau kebijakan anggaran kontraktif, yaitu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan, sehingga inflasi bisa diturunkan. Nah, kalau dibuat grafis seperti ini, kayak tadi, ini titik keseimbangan awal, AD0 ketemu AS0, kemudian titik keseimbangannya di E0. Di E0 ini tingkat pendapatan nasionalnya Y0, kemudian tingkat inflasinya P0, kemudian terjadi apa? Inflasi. Inflasi itu karena apa? Karena permintaan agregat naik, itu menggeser AD ke kanan, menjadi AD1. Ini akan menyebabkan titik keseimbangan bergeser ke E1. Itu bermanfaat memang, bermanfaat membuat pendapatan nasional naik, tapi terjadi inflasi dari P0 ke P1. Kalau pemerintah mau mengatasi penyakit ini dengan kebijakan fiskal, caranya gimana? Caranya tadi melakukan kebijakan kontraktif. Jadi cuma membalikkan saja, membalikkan AD ke AD0. Jadi dari garis merah ini dikembalikan lagi ke AD0. Caranya apa? Direm saja gitu loh. Kalau subsidi dicabut, misalnya subsidi BBM cabut, subsidi pendidikan dicabut, subsidi kesehatan dicabut, itu mesti akan membuat AD ini turun. Karena apa? Rakyat itu harus mengeluarkan banyak uang untuk apa? Ya tidak untuk yang lain-lain, kecuali untuk beli BBM tadi atau subsidi pupuk. Itu membuat apa? Belanja untuk yang lain-lain itu menurun. Nah, ini tujuannya apa? Supaya keseimbangan kembali ke titik E0. Kita sebut saja E2. Garisnya menjadi AD2 ini. Nah, manfaatnya apa? Diharapkan inflasi turun, tapi juga menyebabkan apa? Menyebabkan pendapatan nasional juga turun. Nah, ini yang disebut kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Nah, selanjutnya bagaimana kebijakan moneter konvensional? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Alhamdulillah selesai, terima kasih.